Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin pada kesempatan ini kami menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudul Pendekatan Epistemologi Pembelajaran Anti Korupsi untuk Penguatan Sekolah Berintegritas. Latar belakang penelitian ini adalah berdasarkan kepada fenomena pembelajaran anti korupsi yang masih terfokus kepada aspek pengetahuan, keaktifan siswa yang masih parsial, kemudian perangkat pembelajaran yang masih mengacu kepada buku panduan, dan adanya jalinan kemitraan yang belum berkelanjutan. Yang hal tersebut berkonsekuensi kepada capaian pendidikan anti korupsi yang belum maksimal. Terbukti dengan adanya skor indeks perilaku anti korupsi tahun 2024 yang menurun dibandingkan dengan pada tahun 2023. Pada tahun 2024 dalam skor 3,92 dan pada tahun 2023 turun menjadi 3,85. Berdasarkan hal tersebut, maka pembelajaran anti korupsi agar menjadi lebih berkualitas perlu dilakukan satu kajian dan perlu dikritisi dengan menggunakan pendekatan secara mendasar dan komprehensif. Dalam hal ini peneliti melakukan kajian dari sudut pandang epistemologi yang akan memotret bagaimana sumber pembelajaran anti korupsi, metode pembelajaran anti korupsi, media pembelajaran anti korupsi, dan evaluasi pembelajaran anti korupsi. Hasil penelitian, sumber pembelajaran anti korupsi di 4 sekolah berintegritas telah berdasarkan pada peraturan hukum yang legal, yaitu peraturan hukum yang bersifat nasional, peraturan hukum yang bersifat kedaerahan, dan peraturan hukum yang bersifat lokal. Hasil penelitian yang kedua berkaitan dengan metode pembelajaran pendidikan anti korupsi, kami temukan dalam 2 hal. Yang pertama, metode pembelajaran anti korupsi di dalam kelas, dan yang kedua, metode pembelajaran anti korupsi di luar kelas atau di sekolah. Metode pembelajaran anti korupsi dalam kelas antara lain adapun metode pembelajaran di luar kelas atau di sekolah adalah metode pembelajaran pendidikan anti korupsi di 4 sekolah berintegritas tersebut termasuk dalam metode inquiry dan metode live-in yang di situ menuntut adanya partisipasi aktif dari para siswa di dalam proses pembelajaran anti korupsi. Hasil yang ketiga adalah media pendidikan anti korupsi. Yang pertama adalah media audio visual. Kemudian media visual. Oke, yang keempat berkaitan dengan penilaian. Hasil penelitian kami berkaitan dengan penilaian pembelajaran anti korupsi di 4 sekolah sudah melakukan penilaian baik dari aspek kognitifnya, aspek sikapnya, maupun aspek keterampilannya. Kontribusi bagi penguatan karakter peserta didik adalah peserta didik memiliki keberanian di dalam menyampaikan pernyataan-pernyataan tidak setuju dengan hal-hal yang berkaitan dengan korupsi. Sedangkan kontribusinya bagi penguatan karakter guru dan tenaga kependidikan yang paling menarik adalah adanya peningkatan pelayanan yang humanis, tepat waktu yang diberikan oleh tenaga kependidikan maupun guru kepada para siswa. Sedangkan kontribusi bagi sekolah adalah sekolah itu memiliki adanya perubahan iklim organisasi dan manajemen di sekolah.
yang mendukung adanya praktek-praktek transparansi, akuntabel, partisipatif, dan adanya kejujuran di dalam setiap hal. Nah, berarti kontribusinya adalah akan memperkuat sekolah tersebut sebagai zona integritas. Demikian hasil penelitian kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas.